Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali tentang pembahasan renungan malam tentang kehidupan Musa 40 tahun yang ketiga. Sebelumnya kita akan bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, Kau sungguh baik-baik kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau memelihara kami, menyelamatkan kami dari serangan roh jahat, roh kematian, roh dunia, roh mati, roh santet, sia, tenung, tumbal, kuda-kuda, roh maut, dan kerja maut, roh malaikat roh maut, roh segala penyakit apapun termasuk COVID-19, gelombang 3 varian apapun dipatahkan kuasanya dengan darah malah dari Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau memotorkan kami di jalan-jalan Tuhan, tidak menyangka kiri ke kanan. Engkau memotorkan kami sampai pada Tuhan Yesus datang dua kalinya, rapture Tuhan akhir zaman, menjemput kami Tuhan sesuai firman Tuhan 1 Tesalonika 4 ayat 17. Pimpin kami Allah Roh Kudus, hamba-Mu Tuhan, dan menyampaikan renungan malam ini. Allah Roh Kudus sebagai guru agung kami, mengajari kami untuk bisa kami mengerti isi hati-Mu Tuhan. Berkati Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan program ini dengan berkat dari tata Allah yang Maha Tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Ya, kita akan membahas lagi mengapa Allah mengeraskan hati Firaun. Ya, kemarin kita membahas karena Firaun memang mengeraskan hati, ya. Dia terbiasa melakukan kejahatan. Ya, kita akan bahas lagi mengapa Allah mengeraskan hati Firaun. Jawabannya dapat kita lihat di Keluaran 1 ayat 8 sampai 11. Keluaran 1 ayat 8 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses ya. Ya, jadi di sini ya, Firaun mempunyai suatu tindakan yang kurang baik, ya. Bukan kurang baik, jahat, ya. Dibilang bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan begitu bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Ya, ini padahal firman Tuhan berkata beranak cuculah dan bertambahlah banyak. Tapi Firaun benar-benar dia memahami bahwa bangsa Israel bertambah banyak lebih dari penduduk Mesir. Dia ingin melakukan sesuatu depopulasi atau pengurangan orang-orang dari bangsa Israel, ya, yaitu bayi-bayi bangsa Israel yang laki-laki akan dibunuh, ya. Inilah kerjaan Firaun melanggar firman Tuhan, ya, yang di Kejadian 1 ayat 26, bahwa Tuhan berfirman kita supaya beranak cucu, ya, ayat 28 ya. Jadi saya bacakan Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Jadi Firaun melanggar apa yang menjadi ketetapan firman Tuhan di Kejadian 1 ayat 28. Ya, jadi ini Firaun, ya, bangkit melawan bangsa Israel dan menetapkan hatinya untuk menentang umat Allah. Jadi biar tidak ada lagi keturunan bangsa Israel, di stop, ya, untuk dari bayi-bayi itu. Ya, ketika Musa menghadapinya dengan firman Tuhan agar ia membiarkan bangsa Israel meninggalkan Mesir, ia mengeraskan hatinya dan menolak untuk membiarkan mereka pergi, malah sebaliknya memperberat beban-beban mereka. Jadi malah dikasih pekerjaan yang tambah berat, ya. Ketika Allah melihat tanggapan Firaun, ia pun menanggapinya dengan cara yang sama dan lebih mengeraskan hatinya, sehingga ia bisa menurunkan hukuman-hukuman atas Mesir. Jadi nanti inilah awalnya Tuhan akan mendatangkan atau menurunkan hukuman-hukuman atas Mesir, ya, tulah-tulah dan seputulah. Ya, nanti kita akan bahas semuanya biar jelas apa aja tuh termasuk, ya, yang masuk dalam tulah-tulah tersebut, ya, biar kita jelas apa maknanya. Karena Mesir ini termasuk daerah yang
banyak penyembahan berhala. Jadi kita besok malam kita akan membahas 10 Tuhan, tapi kita akan membahas satu-satu. Ya, mari kita satu dalam doa. Bapak Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau baik kami. Terima kasih kami mengerti firman Kau tahu Tuhan, dia ingin menghambat firman Tuhan yang beranak cucu bertambah banyak. Tuhan, tolong Tuhan, biarlah kami mengerti bahwa ada orang-orang tertentu yang memang jahat sekali. Kiranya Tuhan menobatkan dia yang ingin berbuat jahat kepada kami Tuhan, atau siapapun juga. Terima kasih Tuhan, kami mohon Tuhan turun perlindungan darah anugerah Allah dari Kristus atas kami Tuhan, atas keluarga kami. Tuhan, tolong kami butuh kuasa-Mu Tuhan, kuasa darah anak domba Allah dari Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan kami pada malam ini tidur yang nyenyak, bangunkan besok pagi dengan tubuh disegarkan, jauhkan dari segala mara bahaya. Bangun kami jam 4, jam 5 dengan tubuh disegarkan. Kami mau melakukan saat teduh jam 4 jam 5 pagi. Roh Kudus kuasai alam sadar bawah sadar kami dengan Roh Kudus. Kami tolak suku kematian, kami tolak secara henti nafas, henti jantung, kematian mendadak, kuasa iblis, kuasa gelap, hancur kuasanya dengan darah Allah dari Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat syukur dan bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, salam, Tuhan Yesus memberkati.